Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li shifaa amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawanku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi sarana bagi kemanfaatan hidup kita, bagi keberkahan hidup kita, juga untuk keluarga kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'riful ismal a'zama illa man lahu fil wilayati qadamun. Ini berbicara tentang Al-Ismul A'zam atau nama teragung milik Allah Subhanahu wa ta'ala, nama terampuh dari hadiratnya. Nah, ini terutama berkaitan dengan adanya pengalaman rohani yang berupa persinggungan spiritual dari seseorang dengan nama tertentu dari sekian nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebutkan ada Al-Ismul A'zam, nama Allah teragung, itu bukan berarti nama-nama yang lain itu tidak agung, tidak. Ini berkaitan dengan pengalaman rohani di antara para wali yang bersinggungan dengan Allah Ta'ala lewat nama tertentu itu. Seluruh nama Allah Ta'ala agung karena merupakan atribut-atribut bagi yang maha agung. Tapi berkaitan dengan pengalaman rohani,
ada nama tertentu yang ketika nama itu dipakai untuk memohon kepada hadiratnya, maka pasti dikabulkan permohonan itu. Dan itu berkaitan dengan pengalaman di antara para wali merasakan kemahaan Allah Ta'ala lewat nama tertentu. Nah, tentu saja tidak setiap kekasih Allah Ta'ala itu memiliki pengalaman yang sama di dalam bersinggungan dengan nama tertentu itu. Itu tidak. Jadi masing-masing kekasih Allah Ta'ala boleh jadi memiliki satu nama hadiratnya yang menjadi pintu untuk memohon kepada Allah Ta'ala itu. Jadi tidak mesti sama, tidak mesti sama. Karena ini berkaitan dengan adanya nama yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memasukkan para kekasihnya kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi nama-nama Allah Ta'ala agung semua. Tapi berkaitan dengan adanya pintu masuk kepada hadiratnya, maka di antara para kekasih Allah Ta'ala itu memiliki pengalaman masing-masing, yang antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain itu tidak mesti sama, tapi boleh juga sama. Jadi misalnya begini ya, ada orang yang minta diajari Al-Ismul A'zam, nama teragung dari hadiratnya itu. Kenapa orang ini minta diajari nama teragung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang ini tahu dari keterangan bahwa kalau berdoa dengan Al-Ismul A'zam, dengan nama teragung itu, maka doanya pasti dikabul. Nah, ini berarti orang ini mengetahui ada Al-Ismul A'zam, ada nama teragung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya lewat keterangan. Jadi orang ini belum mengalami Al-Ismul A'zam itu, tapi mengetahui Al-Ismul A'zam lewat keterangan para ulama, lewat keterangan para aulia. Jadi belum mengalami. Nah, ini berarti apa? Ini berarti merupakan tugas rohani dari masing-masing kita untuk menyelami kemahaan Allah lewat nama-namanya. Tentu saja, jangan kita merubah niat. Artinya apa? Jangan kita menyelami nama-nama hadiratnya itu hanya agar kita menemukan Al-Ismul A'zam itu. Tidak. Tidak ke sana. Jadi kita murni beriyadah, mengolah batin diri kita di dalam mempersembahkan hidup dan mati kita murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan memburu Al-Ismul A'zam itu. Sebab kalau tujuannya memburu Al-Ismul A'zam, di situ sudah terjadi adanya pembelokan. Terjadi adanya pembelokan. Jadi jangan sampai ke sana. Nah, kata Ibn Arabi, tidaklah orang mengenal Al-Ismul A'zam kecuali orang itu memiliki jatah kewalian. Memiliki jatah kewalian. Jadi illa man lahu fil wilayati qadamun. Jadi hanya orang yang bisa menginjakkan kaki rohani di wilayah kewalian itulah orang yang bisa mengenal Al-Ismul A'zam itu. Dan sekali lagi, ini berkaitan dengan pengalaman, bukan dengan pengetahuan. Sebab kalau di dalam pengetahuan diri kita, nama Allah, idiom Allah itu, ya itu Al-Ismul A'zam itu. Al-Ismul A'zam, nama yang teragung gitu. Di mana seluruh nama yang lain itu berawal dari idiom Allah itu sendiri.
Nah, tapi kalau ini hanya kita pahami lewat pengetahuan belaka, maka itu tidak disebut sebagai al-ismul a'zam yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi di dalam maqalahnya ini. Tidak, tidak ke sana orientasinya, tapi ke pengalaman rohani. Terus, bagaimana kita misalnya ya, atau para wali, itu mendapatkan al-ismul a'zam itu, pertama ya, boleh jadi bil wasitah atau bila wasitah yang kedua. Yang pertama, boleh jadi di antara, semoga juga kita, di antara para wali itu mendapatkan al-ismul a'zam, nama Allah teragung yang ketika dipakai untuk berdoa, pasti doa itu dikabulkan. Ya. Boleh jadi mendapatkan nama al-ismul a'zam itu, nama teragung itu biwasitotin, dengan adanya perantara. Boleh jadi perantaranya malaikat, boleh jadi perantaranya adalah wali yang lain, kekasih Allah Ta'ala yang lain. Au bila wasitotin, atau dengan tanpa perantara, tapi langsung diilhamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati kita. Kita mungkin membayangkan ya, kalau kita mendapatkan al-ismul a'zam, nama Allah terampuh itu, mungkin dalam benak kita akan memohon ini dan itu, akan meminta ini dan itu, banyak sekali yang mau kita minta, karena kita yakin dengan al-ismul a'zam itu seluruh permintaan kita, doa kita dikabul. Tapi ketahuilah bahwa manakala orang itu dianugerahi al-ismul a'zam, orang itu sudah leren dari nafsunya. Orang itu sudah undur diri dari kemauan-kemauan nafsunya. Sehingga tidaklah orang meminta kepada Allah Ta'ala ketika orang itu mendapatkan al-ismul a'zam, kecuali yang memang digerakkan oleh Allah Ta'ala langsung untuk diminta. Jadi di saat itu tidak seperti yang dialami oleh banyak orang, yang diangan-angankan oleh banyak orang, bahwa kalau mereka itu mendapatkan al-ismul a'zam dan dengan berdoa dengan al-ismul a'zam itu seluruh permohonannya dikabulkan. Nah, di saat itu sudah tidak ada lagi. Jiwa orang yang mendapatkan al-ismul a'zam itu sudah tidak gemuruh oleh berbagai macam hasrat dan keinginan kepada segala yang gemerlap dan temporal. Sudah tidak lagi. Tidak lagi. Nah, mendapatkan al-ismul a'zam itu ibaratnya adalah mendapatkan adanya relasi yang spesifik, relasi yang sangat istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relasi yang sangat istimewa, di mana keinginannya itu terlaksana. Makanya ya ada kisah Mbah Khalil Bangkalan itu di tahun 20-an, 1920-an itu beliau setiap tahun memberangkatkan orang naik haji. Dan jumlah orang yang diberangkatkan naik haji itu banyak. Banyak. Sampai di waktu itu dicurigai oleh polisi Belanda. Beliau didatangi untuk diinterogasi. Kiai Khalil, jenengan memberangkatkan orang-orang naik haji setiap tahun? Ya, betul. Dari mana jenengan itu memiliki banyak uang? Ya, saya mohon kepada Allah Ta'ala. Kami dari pihak polisi Belanda curiga, jangan-jangan jenengan itu membuat uang palsu. Uang palsu. Oh, tidak.
Kata Kiai Khalil, tidak. Itu lihat katanya. Beliau menunjuk ke batu. Ketika batu itu ditunjuk oleh beliau, dituding oleh beliau dengan telunjuknya itu, berubah batu itu menjadi emas. Terperangah polisi itu. Lihat itu satunya lagi, ditunjuk lagi, berubah jadi emas. Lihat satunya lagi, ditunjuk lagi, jadi emas. Akhirnya banyak batu yang berubah jadi emas. Dan di saat itulah kemudian secara otomatis polisi-polisi itu menghentikan interogasinya. Karena berebut emas yang semula batu itu. Berebut batu yang sudah dirubah menjadi emas itu. Nah, itu kalau tidak karena beliau dianugerahi Al-Ismul A'zam, gak mungkin. Gak mungkin. Jadi, karena beliau itu sudah tak memiliki hasrat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadiratnya itu memberikan kepada beliau Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah beliau berada di wilayah kewalian di mana nama Allah Ta'ala itu menjadi sangat agung bagi beliau di pengalaman rohani beliau itu. Sehingga di saat itu dirasakan betapa Allah Ta'ala itu sangat konkret dengan nama-namanya. Sangat konkret dengan nama-namanya. Nah, kita misalnya selama ini menyembah Allah Ta'ala itu ya, seperti hanya menyembah di dalam ruang lingkup konsep misalnya. Tidak merasakan kemahaannya itu. Nah, itu yang mesti kita kikis dari hari ke hari. Sehingga sembah sujud kita itu menjadi pengalaman yang sangat mengasyikkan. Pengalaman rohani yang sangat lezat dan nikmat. Itu yang mesti kita ikhtiarkan. Tentu saja bukan untuk tujuan mendapatkan Al-Ismul A'zam, itu bukan. Sebab kalau tujuannya itu, maka kita tidak akan kunjung dianugerahi Al-Ismul A'zam itu. Sebab tujuannya sudah tidak murni. Tujuannya di situ hanya untuk menggembalakan hasrat-hasrat nafsu belaka. Tujuannya. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seluruhnya agung. Tapi berkaitan dengan pengalaman, maka hanya sedikit saja di antara para wali itu yang mengalami keseluruhan nama Allah Ta'ala menjadi Ismul A'zam itu. Jadi ada orang datang kepada Syekh Abu Yazid Bustami. Orang ini bilang, mohon diajarkan kepadaku nama Allah yang agung. Nama Allah teragung, Al-Ismul A'zam. Beliau menjawab, mana ada nama Allah Ta'ala yang tidak azam, yang tidak agung. Seluruh namanya itu adalah agung. Nah, berarti apa? Syekh Abu Yazid itu dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada hadirnya seluruh nama Allah Ta'ala itu. Jadi keseluruhan nama itu di pengalaman rohani Syekh Abu Yazid itu muncul sebagai Al-Ismul A'zam, nama teragung itu. Nama teragung. Nah, di saat itulah beliau ini senantiasa terus-menerus tanpa jeda merasakan kemahaan Allah Ta'ala itu. Lewat tidak saja nama-namanya, tapi lewat seluruh makhluknya. Seluruh makhluk berubah menjadi pintu rohani bagi beliau. Menjadi pintu rohani bagi beliau. Nah, begini ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keseluruhannya agung. Semuanya agung. Karena itu merupakan atribut bagi yang maha agung.
Tapi berkaitan dengan adanya pengalaman para wali dengan nama-nama itu kemudian bisa dikatakan nama itu berjenjang-jenjang. Sama dengan misalnya ya, para nabi. Misalnya ada ayat yang menyatakan, la nufarriqu baina hadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Artinya apa? Semuanya itu merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilihat dari asal usulnya para rasul itu, kita tidak boleh membeda-bedakan. Tapi berkaitan dengan adanya personalitas di antara para rasul itu, maka yang berlaku adalah ayat berikut ini. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Para utusan-utusan itu kami anugerahkan kepada mereka adanya keutamaan di atas para rasul yang lain. Jadi ada yang masuk kategori Rasul Ulul Azmi 5 orang. Ada yang termasuk kategori Rasul yang wajib diketahui 25 orang misalnya. Nah, ada yang Nabi tapi bukan Rasul dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan adanya personalitas di antara para Rasul itu, maka adanya jenjang-jenjang itu ada. Sama, berkaitan dengan adanya pengalaman para wali terhadap nama-nama Allah Ta'ala, maka pengalaman itu berjenjang-jenjang. Dan itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah itu ada yang agung dan tidak agung. Tidak, seluruh nama Allah Ta'ala itu agung. Tapi berkaitan dengan pengalaman para wali, bersinggungan dengan nama-nama itu, maka kemudian realitas nama-nama itu pada diri para wali itu menjadi berjenjang-jenjang. Menjadi berjenjang-jenjang. Jadi, ya. Terus ya, yang disebut mengenal al-ismul a'zam itu dzauqan wa wijdanan. Jadi itu sudah berkaitan dengan adanya rasa rohani. Berkaitan dengan adanya kedekatan seseorang dengan hadiratnya. Itu sudah tidak lagi berurusan dengan wilayah ilmu konsep semata-mata. Itu sudah tidak. Ya, sebab tidaklah disebut mengenal kalau orang itu hanya mengetahui secara konsep, secara teoretik. Yang disebut mengenal itu adalah mengalami. Mengalami. Jadi itulah pentingnya kita mengalami Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Jadi kita mendorong diri untuk bisa mengalami hadiratnya dalam aktivitas kebaikan-kebaikan kita. Berusahalah untuk kita merasakan di dalam mengerjakan kebaikan itu bahwa sesungguhnya kita sedang diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperankan. Nah, kapankah kita akan menginjakkan kaki diri kita di wilayah kewalian itu, yaitu ketika safar kita yang pertama itu sudah mencapai puncaknya. Kapan safar kita yang pertama mencapai puncaknya? Yaitu ketika kita sudah bisa hijrah minal akwan ilal mukawwin. Dari alam ciptaan menuju penciptanya. Ketika hidup kita serasa diliputi, serasa dikepung oleh kemahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti kita sampai di puncak perjalanan kita yang pertama. Puncak perjalanan diri kita yang pertama, dari alam ciptaan menuju penciptanya. Nah, di saat itu
maka kita mengalami izalatus ta'asyuk anil madhahir wal aghyar. Kita akan merasakan bahwa lenyaplah dalam diri kita adanya kecintaan terhadap segala tajalli Allah Subhanahu wa taala, terhadap segala yang lain. Alam semesta ini tajalli hadiratnya ya. Termasuk diri kita merupakan tajalli hadiratnya. Jadi ketika kita sudah membebaskan diri dari adanya hasrat kepada tajalli hadiratnya itu berarti kita sudah mencapai akhir dari adanya perjalanan rohani tahap pertama. Wal aghyar, dan kita sudah kehilangan greget terhadap segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aghyar, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan memangkas hasrat kepada yang lain. Perjuangan diri kita adalah menumbangkan adanya keinginan-keinginan kepada yang lain. Jadi ketika sudah lenyap hasrat, lenyap keinginan kepada yang lain, berarti kita sudah menginjakkan kaki di wilayah kewalian itu. Di saat itu kita perlahan-lahan semakin merasakan nama-nama Allah Ta'ala sebagai bagian dari pengalaman rohani diri kita. Nah, di saat itu ya, kita akan terbebas dari berbagai macam belenggu. Jadi, belenggu itu adalah segala sesuatu yang kita berhasrat kepada sesuatu itu belenggu. Jadi ketika di dunia ini kita sudah terbebaskan dari adanya hasrat kepada tajalli Allah, kepada segala sesuatu yang lain itu, berarti kita sudah merdeka dari belenggu-belenggu itu. Merdeka dari belenggu. Wal astar, kita terbebaskan dari tirai demi tirai itu. Dulu ketika misalnya tirai itu begitu gagah menghalang-halangi kita menyaksikan Allah Ta'ala, sekarang tirai itu sudah runtuh, sudah ambruk, sudah lenyap. Jadilah kita kemudian setiap saat menyaksikan kemahaannya itu. Nah, ini berarti apa? Berarti di situ kita punya jatah untuk terbebaskan dari belenggu dan tirai. Dan ketika kita dianugerahi jatah bebas dari belenggu dan tirai, kita berarti sudah menginjakkan kaki rohani kita di wilayah kewalian itu. Di saat itu, persinggungan dengan Allah Ta'ala lewat sejumlah namanya akan menjadi sangat mengasyikkan. Oke, moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bebas dari berbagai macam belenggu dan hijab-hijab kehidupan. Moga-moga Allah memberikan jatah kepada kita berupa kedudukan yang terpuji secara rohani. Amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.